Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Nah, kalau dinyalakan gini kan kelihatan wajahnya yang cantik, yang ganteng. Sudah mandi semua ya ini? Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah. Antara sudah dan belum ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman mahasiswa. Ya, jadi hari ini kita berjumpa dalam mata kuliah pengkajian kurikulum dan pengembangan silabus. Jadi mata kuliah ini dosen pengampunya saya, Devi Sintia Simbara, sama dengan mata kuliah pengkajian kajian dan apresiasi puisi. Jadi dosennya sama saya. Ini mahasiswa semester 3 ya. Sama Iya, Bu. ya, sama seperti kemarin ya, ini mahasiswanya sama. Ya, jadi karena kemarin kita sudah perkenalan, jadi saya rasa hari ini tidak perlu perkenalan lagi. Teman-teman juga sudah tahu dosennya siapa. Nah, jadi hari ini kita akan langsung saja ya, kita langsung menuju ke kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini. Dan saya rasa tidak perlu banyak yang harus dijelaskan ya, karena sudah banyak yang kita bahas kemarin. Kontrak kuliahnya juga untuk tata tertib, saya rasa sama dengan mata kuliah yang kemarin. Di semua mata kuliah saya tata tertibnya sama. Tapi untuk apa saja materi yang akan kita pelajari, nah, akan saya presentasikan sekarang. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi mata kuliah ini pengkajian kurikulum dan pengembangan silabus. Nah, bobot SKS-nya 3 SKS. Nah, untuk capaian pembelajaran, jadi untuk mata kuliah ini kita akan capaian pembelajarannya adalah memahami konsep dasar kurikulum 2013 dan mampu mengembangkan silabus berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Nah, jadi apa manfaatnya kita kuliah ini ya? Jadi setelah melaksanakan perkuliahan ini, mahasiswa nanti akan bisa memahami konsep kurikulum dan mengembangkan silabus berdasarkan kurikulum 2013. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ini akan mempelajari mengenai konsep kurikulum dari mulai pengertian dan fungsi kurikulum sampai dengan penyusunan RPP nanti untuk di akhir perkuliahan. Nah, ini untuk KD dan indikatornya. Jadi kita akan memahami pengertian dan fungsi kurikulum. Nah, di sini lalu memahami landasan pengembangan kurikulum. Nah, itu ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan teknologis. Lalu memahami komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada komponen tujuan, komponen isi atau materi pelajaran, komponen metode atau strategi, dan juga komponen evaluasi.
Nah, lalu kita juga akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada pengertian prinsip pengembangan kurikulum itu apa, lalu macam-macamnya, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum, dan juga macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, setelah ini nanti setelah memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, ini nanti UTS ya, untuk jadwalnya UTS. Nah, setelah UTS nanti kita akan menuju ke bentuk instrumen evaluasi kurikulum itu seperti apa. Lalu kita juga akan secara khusus mempelajari konsep kurikulum 2013. Yaitu perbedaannya dengan kurikulum yang lama, lalu kerangka kerjanya kurikulum 2013 itu seperti apa, lalu kriteria bukunya itu seperti apa. Lalu kita juga akan belajar mengenai proses pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum 2013. Lalu cara pengembangan silabus kurikulum 2013. Nah, dari silabus ini nanti kita akan belajar bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan silabus kurikulum 2013. Organisasi materinya seperti ini. Nah, ini untuk materi referensi ya. Referensi buku yang kita gunakan. Nah, yang pertama ini ada Kurikulum Hakikat Fondasi Desain dan Pengembangan dari Muhammad Ansyar. Lalu teori dan telaah pengembangan kurikulum dari Mashkur. Lalu panduan pengembangan silabus untuk guru dari Muhammad Ridwan. Lalu pengantar evaluasi pendidikan Anas Sudiono. Pengembangan kurikulum, teori dan praktik dari Sukma Dinata. Lalu ini ada model-model asesmen dalam pembelajaran dari Sarwiji Swandi. Lalu ada kurikulum dan pembelajaran dari tim pengembang MKDP kurikulum. Dan juga evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dari Wika Ningsih, Fauzia, dan Rostikawati. Nah, dari ke-8 buku ini, semua akan kita gunakan, tapi tentunya ada yang paling saya rekomendasikan. Yang saya paling rekomendasikan adalah ini nomor 7, kurikulum dan pembelajaran. Ini di marketplace ada, kalau teman-teman ingin mencari. Nah, untuk penilaian dan kriteria penilaian seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, jadi sama kriteria penilaiannya. Ya, untuk tugas 20%, UTS 20%, UAS 30%, dan karakter 30%. Dan untuk semua mahasiswa wajib mengikuti UTS dan UAS kalau ingin lulus. Nah, untuk kehadiran sama juga. Oh ya, kalau untuk kelas ini karena tidak ada mahasiswa PMM daring ya, jadi kita memakainya Elma. Nah, ini diabaikan saja. Ini diabaikan, jadi kita langsung kalau untuk perkuliahan langsung menuju Elma. Jadi nanti linknya sudah ada di sana, tinggal klik saja. Untuk presensi juga langsung di Elma. Dan juga nanti akan di screenshot dari ini Google Meet ini. Nah, lalu selama perkuliahan menggunakan Google Meet itu mahasiswa wajib menyalakan kamera atau on cam.
Ya, ini sama ya seperti yang kemarin untuk tugas-tugasnya semua dikumpulkan melalui aplikasi Elma untuk tugasnya. Nah, ini untuk jadwal perkuliahan. Nah, jadwal perkuliahannya seperti ini. Hari ini 16 September sampai 23 September nanti kita akan masih ini yang pertama memahami pengertian dan fungsi kurikulum, masih pendahuluan di sini. Nah, lalu memahami landasan pengembangan kurikulum ini nanti ada 3 pertemuan. Kita akan belajar mengenai ini. Lalu memahami komponen-komponen pengembangan kurikulum di pertemuan ke-6, memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum di pertemuan ke-7. Setelah itu UTS. Nah, lalu pertemuan ke-9 ini memahami bentuk instrumen evaluasi kurikulum. Lalu khusus membahas mengenai konsep kurikulum 2013 di pertemuan ke-10. Lalu mempelajari mengenai proses pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum 2013 di pertemuan ke-11. Lalu memahami cara pengembangan silabus di pertemuan ke-12. Nah, lalu ini pertemuan ke-13, 14, 15, selama 3 kali pertemuan kita akan belajar mengenai menyusun RPP. Nah, ini menyusun RPP-nya nanti akan ada 2 ya. Jadi RPP yang masih bentuk lama dan RPP yang bentuk baru, yang RPP 1 lembar itu yang baru. Kemudian UAS, UASnya 30 Desember nanti kita UAS. Nah, ini tadi untuk jadwal perkuliahan. Nah, itu tadi untuk kontrak kuliah yang akan kita pelajari ya, materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini nanti. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai kontrak perkuliahan kita. Silakan. Ya, nanti tentunya juga akan ada kegiatan seperti kerja kelompok dan juga presentasi ya, kalau untuk mata kuliah ini. Nah, kalau untuk UTS nanti kita akan UTS-nya nanti tertulis, tes tulis mengenai materi. Gitu kalau untuk pengembangan kurikulum. Nah, kalau UAS-nya nanti teman-teman akan menyusun RPP. Nah, menyusun RPP itu sendiri nanti kan juga sudah akan kita bahas di 3 pertemuan terakhir. Jadi tentunya untuk UAS nanti akan lebih mudah juga karena kita sudah mempelajari RPP-nya itu. Begitu untuk kontrak perkuliahan kita. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas. Silakan. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Saya rasa juga karena kita kemarin sudah banyak membahas mengenai kontrak perkuliahan dan data tertib, karena juga dosennya sama. Ya, dosennya sama semester 3 cuma mata kuliah saya atau ada juga yang lain? Ada, Bu. Ada juga ya. Ya, ini kebetulan kok saya ngajar semester 3 semua ini untuk semester ini. Baik, gitu ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk pertemuan pertama memang kita hanya akan membahas mengenai kontrak perkuliahan. Untuk materi baru akan kita mulai minggu depan. Begitu.
Jangan lupa presensi di Elma selalu jangan lupa selalu presensi ya di Elma. Nah, ini yang lupa kemarin kenapa kita tidak berfoto bersama ya di akhir kemarin ya, lupa saya. Nah, ini silakan dinyalakan semua kamera. Sebelum kita akhiri, kita sesi foto dulu ini. Silakan dinyalakan. Mas Novel, Mbak Diayu. Silakan dinyalakan dulu. Ya, semua sudah terlihat. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Nah, sudah. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman pada pagi hari ini. Apabila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan teman-teman mencari bukunya. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.